Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Besti, Be Smart to Be Inspiring bersama saya Cahaya Nuryanti. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan dari tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dari Universitas Hairun. Ini dia Kak Mardania Ghazali SHMH. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa ya, top semangat banget ya. Oke, jadi for your information Sobat Besi semuanya, bahwa Kak Marda ini adalah sekretaris dari tim Satgas PPKS Universitas Hairun dari tahun 2022 sampai di Januari 2024. Iya, betul. Oke, 2 tahun ya Kak. Hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun ya kurang lebih. Dan kita akan banyak bahas soal apa aja yang selama 2 tahun ini gitu ya sudah dilakukan, sudah ditangani, sudah dibantu gitu ya terkait dengan kasus tadi gitu, kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali dan akan ada banyak hal yang dibahas, tapi di awal Sobat Besti di rumah pasti juga penasaran sebenarnya tim Satgas itu apa sih Kak? Tugas dan perannya apa dan ruang lingkupnya di mana saja gitu. Oke, terima kasih ya Cahaya atas pertanyaannya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Satgas PPKS ini dibentuk oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Nah, alasan dibentuknya Permen PPKS yang di dalamnya mengatur soal Satgas PPKS ini dilatar belakangi dan sebagai upaya ya dari Kemendikbudristek merespon realita yang terjadi di kampus. Bahwa ternyata tuh masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang itu dialami oleh dosen atau tenaga pengajar dan juga oleh mahasiswa. Itu sebabnya Satgas PPKS ini hadir untuk merespon hal tersebut dan juga sebagai tim inti ya dalam menghentikan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Karena kita tahu ya Cahaya bahwa kampus itu kan semestinya tempat untuk belajar, tempat untuk meraih ilmu, jadi semestinya harus memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi semua orang seperti itu ya. Dan kedua, mengenai dengan Satgas PPKS ya, ini kalau buat teman-teman yang belum tahu kepanjangan dari Satgas PPKS, Satgas PPKS itu adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, jadi setiap perguruan tinggi yang berada di bawah Kemendikbudristek itu harus menindaklanjuti Permen PPKS dengan membentuk Satgas PPKS. Itulah sebabnya tahun 2022 Rektor Universitas Hairun, Bapak Dr. Emil Dajan ya, sudah membentuk Satuan Tugas ya, PPKS melalui tim sel. Karena kalau menurut aturan itu, menurut Permendikbud 30 2021, Satgas pertama kali dibentuk itu harus melalui tim seleksi atau tim sel. Jadi tim sel lah yang nanti akan menyeleksi calon anggota satuan tugas gitu. Dan pada tahun 2022 itu tim sel sudah menyatakan ada 5 orang yang lolos Satgas di Unhair atau di Universitas Hairun ya, yang meliputi unsur mahasiswa, unsur dosen dan juga unsur tenaga kependidikan yang memperhatikan keterwakilan dari perempuan. Gitu. Jadi ada 5 orang. Dan yang ketiga terkait dengan tugas Satgas itu sebenarnya apa? Satgas PPKS itu bertugas untuk membantu pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini rektor, untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, untuk pencegahannya itu meliputi Satgas Unhair sudah melakukan sosialisasi, memasang tanda-tanda informasi, menolak kekerasan seksual, membuat buku pedoman, bagaimana tata cara, mekanisme penanganan, dan juga membuat layanan pelaporan atau layanan pengaduan dan lain sebagainya. Dan juga Satgas bekerja kalau ada laporan yang masuk itu dari segi penanganan gitu. Jadi berbasis laporan dari korban. Gitu. Dan ada lagi ya yang terakhir tadi soal ruang lingkup. Saya menjawab bahwa ruang lingkup Satgas itu bekerja untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan juga warga kampus. Di setiap kampus ya? Di setiap perguruan tinggi. Tapi di perguruan tinggi masing-masing. Gitu. Jadi Universitas Hairun punya Satgasnya sendiri, begitupun di Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, UGM, dan lain sebagainya, masing-masing punya Satgas PPKS-nya. Dan ruang lingkupnya, kalau Unhair ya berarti di Universitas Hairun itu sendiri ya. Dan tadi saya menyambungkan mengenai dengan ruang lingkup yang disasar oleh Satgas itu adalah mahasiswa,
tenaga kependidikan dan juga dosen dan warga kampus. Nah, yang dimaksud dengan warga kampus ini di antaranya adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, dan juga orang yang berjualan di kantin. Nah, itu masuk ruang lingkup kerja Satgas tuh. Dan bisa juga pihak eksternal yang bekerja sama dengan Universitas Hairot. Wow. Misalnya kayak tempat magang, tempat KKN gitu, dan lain sebagainya, itu Satgas bisa masuk ke situ selama itu memang melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi seperti itu. Oke, wow, luar biasa banget. Lengkap banget ya Sobat Besti penjelasan dari Kak Marda. Oke, tadi Kakak katakan bahwa ini memang di Unhair, di Universitas Hairun itu ada ketika di tahun 2022. Betul. Oke, nah kalau misalnya dari tahun 2022 itu Kak, sampai saat ini ya, atau misalnya sampai di masa Kak Marda, itu setidaknya sudah berapa kasus tuh Kak yang ditangani? Oke, saya ingin memberitahu dulu ya bahwa untuk saat ini saya memang sudah selesai ya bertugas di Satgas PPKS Unhair karena saya statusnya sudah alumni sehingga harus dilakukan pergantian kepengurusan seperti itu, dan pergantian antar waktu itu sudah kami lakukan Januari 2024 lalu gitu. Tetapi untuk membagi pengalaman karena saya juga pernah menjadi bagian dari Satgas PPKS Unhair, yang bisa saya bagikan adalah dari tahun 2023 itu Satgas PPKS Unhair sudah menerima lebih dari 2 laporan. Jadi ketika ada laporan yang masuk dari korban, itu kan kami pasti verifikasi kan dalam waktu 3 kali 24 jam. Kami melihat apakah laporan oleh korban ini masuk kategori kekerasan seksual atau tidak gitu. Dan pada nyatanya laporan yang masuk ke kami yang tadi saya sebutkan lebih dari 2 itu ada yang bukan termasuk kekerasan seksual, sehingga Satgas PPKS tidak bisa berwenang gitu untuk menanganinya. Mungkin bisa di tempat lain gitu ya, menjadi kewenangan pihak yang lain gitu. Tetapi pada akhirnya kami menangani sebanyak 2 kasus. Ya, sebanyak 2 kasus selama 2023 ya, ketika saya masih bertugas. Dan untuk kasusnya sendiri memang tidak bisa saya ungkapkan secara detail ya, karena itu adalah privacy. Tetapi pada intinya bisa saya katakan bahwa 2 kasus yang terjadi itu melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Gitu. Dalam hal ini mahasiswa adalah korban dan dosennya adalah sebagai terlapor atau sebagai pelaku. Gitu. Jadi untuk 2 kasus ini juga berbeda tuh jenis kekerasan seksual yang dilakukan. Ada yang fisik dan juga ada yang non fisik atau verbal ya, dan juga mengirimkan gambar seperti itu melalui media informasi dan teknologi. Oke, menarik tadi Kak Marda bilang kalau misalnya laporan itu lebih dari 2, tapi Betul. yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan akhirnya yang bisa ditangani oleh Satgas PPKS hanya 2. Nah, oke, bagaimana sih Kak kita tuh bisa tahu gitu ya, atau mungkin Sobat Besti juga mungkin masih bingung dan penasaran yang mana perlakuan yang termasuk dengan pelecehan, yang mana termasuk kekerasan, dan yang mana sampai di tahap apa baru kemudian kita atau misalnya orang-orang ini bisa melapor gitu loh Kak. Oke, pertama saya izin sambung sedikit tadi, mungkin ada yang lupa ya. 2 kasus yang sudah ditangani Satgas PPKS 2023 itu statusnya sudah selesai karena sudah ada kami Satgas kan bekerja pada finalnya itu memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi. Dan dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi atau rektor itu sudah memberikan surat keputusan atau SK ya mengenai dengan pemulihan kepada korban dan juga pemberian sanksi kepada pelaku. Jadi 2 kasus itu sudah dinyatakan selesai ya, sudah finish. Kemudian mengenai dengan pertanyaan tadi, beda kekerasan dan kekerasan seksual ya, itu berbeda ya, karena diatur di undang-undang juga. Kalau wilayah kerja Satgas itu kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya kekerasan kan seperti bullying, kayak memukul fisik, nah itu kekerasan. Tapi kalau kekerasan seksual itu yang ada nuansa seksualnya gitu. Jadi itu berbeda antara kekerasan dan juga kekerasan seksual. Jadi buat kami sendiri Satgas PPKS menerima laporan ya apapun itu, karena mungkin ada yang belum tahu bahwa kalau bullying ini bisa tidak ya dilaporkan ke Satgas gitu. Dan memang pertanyaan itu pernah muncul gitu, dan ternyata kami jawab untuk laporan memang tetap kami terima, tapi akan kami jelaskan gitu bahwa oh maaf ini bukan ranahnya Satgas PPKS karena tidak terdefinisikan dalam maksud kekerasan seksual gitu diatur di Permendikbudristek gitu. Nah, jadi itu kembali tadi ya Kak, pertanyaannya bahwa bagaimana kita bisa mengkategorikan misalnya nih, kan ada banyak bentuk yang orientasinya pada kekerasan seksual. Itu kan
pada akhirnya gitu ya, puncak dari kejahatan itu gitu, kejahatan yang orientasinya tadi pada seksual gitu ya. Bagaimana korban gitu ya, atau kita semua bisa mengidentifikasi bahwa ini tuh termasuk pelecehan, ini termasuk kekerasan, dan batasan di mana saya misalnya sebagai korban bisa melaporkan itu kepada tim PPKS. Oke. Jadi di Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, yang biasa kita sebut dengan istilah Permen PPKS, itu sudah mengatur ada 20 jenis kekerasan seksual. Di antaranya memeluk, mencium, meraba, terus yang verbal itu memberikan atau mengucapkan ujaran-ujaran yang bernuansa seksual, termasuk di dalamnya adalah catcalling. Nah, itu juga masuk ke kekerasan seksual kan, verbal. Terus bisa juga jenis kekerasan seksual itu mengirim pesan, maksudnya memberi pesan melalui WhatsApp yang bernuansa seksual atau mengirimkan alat vital. Nah, itu juga sudah termasuk bentuk kekerasan seksual seperti itu. Dan kalau untuk kekerasan seperti apa ya, bullying, memukul orang dan lain sebagainya, itu memang bukan ranah Satgas ya, dan itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan hal ini adalah pihak kepolisian gitu. Tetapi sejauh ini memang tidak ada batasan. Misalkan kalau ada orang yang mengalami kekerasan seksual verbal kayak catcalling, itu juga bisa dilaporkan gitu. Apalagi jika dikuatkan dengan bukti yang ia miliki, misalnya ia langsung merekam, nah itu sudah menguatkan juga untuk bisa dilaporkan kepada Satgas PPKS gitu. Jadi kami tidak memberikan batasan bahwa harus kekerasan seksual fisik, misalnya contohnya dipeluk baru melapor ke kami, itu tidak gitu ya. Jadi apapun itu jenis kekerasan seksualnya tetap menjadi ranah kerja dari Satgas PPKS. Oke. Saya ingin kembali bertanya Kak, sebenarnya catcalling ini ya, ini kan banyak orang yang seakan-akan menormalisasi gitu ya. Catcalling ini sebenarnya termasuk dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual secara verbal. Oke. Jadi kekerasan seksual sama pelecehan seksual itu sebenarnya sama ya. Jadi maknanya itu sama, pelecehan dan kekerasan seksual itu sama. Dan catcalling adalah salah satu jenis dari pelecehan atau kekerasan seksual itu sendiri. Gitu. Jadi memang ketika katakanlah orang mengalami catcalling, itu setiap orang pasti punya reaksi yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin dia berani jadi langsung menegur orang yang melakukan catcalling. Ada juga orang yang mungkin merasa tidak nyaman tapi dia tidak berani untuk menegur gitu ya. Dan ada orang yang sudahlah abaikan saja gitu ya. Jadi memang masing-masing orang itu punya reaksi yang berbeda-beda terhadap hal itu. Tapi yang bisa saya katakan pertama ya, untuk melindungi diri kita, misalnya ada catcalling di jalan atau mungkin di tempat yang sepi, itu bisa kita melakukan pertahanan diri. Misalnya kita pindah tempat ya, tadinya sunyi kita pergi ke tempat yang agak ramai gitu. Jadi bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi catcalling juga bisa tuh dilaporkan kepada tim Satgas. Nanti tim Satgas akan memeriksa lebih lanjut kan terhadap laporan yang diadukan. Oke. Kalau bicara soal kasus yang tadi ya Kak, kalau dari kasus yang biasa Kamar dan teman-teman dari tim Satgas dapatkan, itu biasanya dilatar belakangi karena apa Kak? Apakah karena memang ada kesempatan kah? Atau karena apa biasanya? Tadi yang pengalaman saya 2023 itu aku menerima 2 kasus ya, 2 kasus yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Nah, yang saya lihat ya, berkaca pada 2 kasus itu kebanyakan dilatar belakangi karena dosen itu mengajak mahasiswa ke luar kampus dan itu tidak di jam pelajaran gitu. Dan memang masih ada relasi kuasa, mungkin karena mahasiswanya takut kepada dosen karena akan memberikan nilai nanti kan. Jadi mahasiswa ini nurut gitu dengan alasan takut. Akhirnya mengiyakan permintaan dosen untuk pergi ke tempat di luar kampus, dan itu di luar jam kampus. Nah, itu menurut saya bisa memunculkan potensi ya, karena ada kesempatan tuh untuk melakukan kekerasan seksual atau KS. Dan juga ada yang melaksanakan pendidikan perguruan tinggi, dalam hal ini dosen yang mengajar dan memberikan tugas, kemudian hanya berduaan di dalam ruangan, itu menciptakan peluang untuk terjadinya KS. Jadi berdasarkan 2 kasus itu motifnya biasanya seperti itu. Oke, ini sebenarnya banyak orang yang masih merasa tabu ya Kak untuk membahas ini. Sama dengan ketika orang menganggap bahwa sex education itu dianggap tabu gitu untuk dibahas. Padahal ketika kita menganggap itu tabu, itu berarti bahwa secara tidak langsung kita juga
apa ya, akhirnya membuka peluang untuk hal-hal buruk itu terjadi gitu kan ya. Betul, Jadi betul. sebenarnya kita juga sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus dibekali dengan ilmu gitu ya, harus dibekali dengan apa sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi yang kayak tadi, yang kayak Kak Marda bilang, kita harus Oke. mengalihkan diri, berpindah tempat, dan lain sebagainya. Nah, bicara soal kasus-kasus seperti ini ya Kak, ini sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengalami gitu ya, tapi mereka tidak melapor. Nah, apakah tim Satgas ini hanya menangani atau hanya memproses yang dilaporkan, ataukah ada upaya-upaya tertentu yang dimana itu dicoba untuk kayak semacam penyelidikan, atau misalnya apa ya, mencari tahu sendiri di lingkungan-lingkungan itu seperti apa sih, seperti itu? Ya, biasanya ya, kami itu melakukannya berdasarkan dengan laporan. Jadi, kerja Satgas itu berbasis laporan, karena itu diatur di dalam Permendikbud Permen PKS nomor 30 tahun 2021 itu. Jadi ketika ada laporan yang masuk dari korban atau dari saksi, itu Satgas akan menindaklanjutinya gitu ya, sampai ke tahapan terakhir. Nah, mengenai tadi mungkin lebih ke apa, jemput bola ya. Dalam hal ini memang Satgas belum pernah melakukan itu ya, karena kami itu menghargai otonomi yang dipilih korban. Kami tidak memaksa korban, kayak misalkan ada yang mengalami kekerasan seksual, kami juga tidak bisa memaksa untuk ayo ayo lapor ke Satgas PKS gitu. Kami tidak bisa untuk memaksa seperti itu ya, karena kami berdasarkan kami berperspektif korban gitu. Jadi misalkan terjadi kasus yang mungkin besar, kalau saya sendiri sih yakinnya pasti ada pihak lain gitu ya, yang mungkin melaporkan kepada Satgas bahwa sudah terjadi. Nah, kalau dalam situasi itu terjadi, dimungkinkan ya Satgas untuk bisa turun, tetapi harus berkomunikasi dulu dengan korban, apakah mau kasus ini dilaporkan gitu. Karena kalau kasus itu dilaporkan ke Satgas PPKS, tentunya tidak membutuhkan waktu yang singkat. Dan korban dalam hal ini juga harus bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan, ya, mulai dari wawancara, mulai dari memberikan kami Satgas memberikan pendampingan psikologis atau medis, pokoknya sesuai kebutuhan korban gitu. Jadi memang dari segi korbannya itu harus siap gitu untuk mengikuti seluruh tahapan. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya Kak, Iya. saya penasaran banget gimana sih, maksud saya seperti ini. Tadi betul bahwa yang dikatakan Kakak, korban itu memilih masing-masing cara yang dia anggap itu aman dan nyaman untuk dia. Tapi kalau tanggapan Kakak gimana nih, kalau misalnya kita punya teman-teman atau di sekitar kita, ada yang mendapati kasus seperti itu, tapi dia tuh merasa takut seperti itu Kak. Apa kiranya yang harus kita, kalau misalnya kita lihat dari kacamata korban ya, apa yang harus kita lakukan dan apa sebenarnya prinsip atau sudut pandang yang harus kita tanamkan ke diri kita bahwa sewaktu-waktu, misalnya kita tidak meminta ya, tapi sewaktu-waktu kita menghadapi situasi seperti itu, sikap apa sih Kak yang harus kita lakukan gitu? Ya, pertama ya, kalau misalkan kita sebagai saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya suatu dugaan kekerasan seksual, maka dalam hal ini, apalagi misalnya teman dekat kita, kita pertama tentunya harus menenangkan korbannya dulu, gitu kan. Terus selanjutnya kita bisa memberikan penguatan mental kepada korban, dan juga karena sekarang sudah ada Satgas PPKS, saksi yang mengetahui kejadian itu tuh bisa untuk memberikan saran atau masukan ya kepada korban untuk jangan takut melapor ya, karena melapor ini tidak hanya soal bagaimana pelakunya itu dihukum gitu, tetapi bagaimana si korban ini bisa untuk kembali beraktivitas dengan menghilangkan rasa traumanya gitu kan. Karena pasti ada trauma ya Kak? Betul, karena pasti ada trauma yang ada dalam dirinya ketika mengalami kekerasan seksual gitu. Jadi bukan saya bilang manfaat ya, tetapi kalau misalkan dilaporkan ke Satgas PPKS itu akan diberikan pendampingan ya. Jadi itu tergantung apakah korban ini butuh pendampingan psikologis, medis, atau rohani, itu juga bisa. Dan Satgas PPKS itu sudah bekerja sama ya dengan psikolog dan dokter ya, dan mereka itu siap untuk support 100% gitu. Jadi untuk korban itu memang pertama harus butuh mental yang kuat gitu ya, Betul dan banget, support Kak. dari orang-orangnya untuk bisa melapor gitu kepada Satgas. Tetapi di Satgas pun dia akan mendapatkan tadi itu pelayanan yang dia butuhkan agar bisa
kembali beraktivitas secara aman dan nyaman di lingkungan kampus. Jadi jangan takut gitu ya untuk melaporkan ketika mengetahui atau melihat adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu. Karena kami Satgas tuh pasti akan bekerja ya meskipun dalam senyap gitu ya. Karena bedanya Satgas itu tidak bisa memang untuk mengekspos progres kasusnya itu sudah sampai berapa persen gitu ya. Karena memang ada privasi korban yang dijaga dan ini juga terkait dengan kehormatan sebagai individu. Iya, betul. Karena ya betul juga saya sepakat bahwa setiap orang punya privasinya masing-masing. Seperti itu ada orang yang tidak berkenan untuk pengalaman buruknya tuh diekspos ke banyak orang gitu ya. Tapi ini miris Kak ya. Kita kalau yang Kakak lihat sejauh ini yang paling banyak korbannya itu dari pihak laki-laki atau dari perempuan? Oh iya. Kalau berdasarkan kasus ya yang sudah masuk dan sudah ditangani Satgas PPKS, korbannya semua itu adalah perempuan. Dan ada di kasus kedua ya yang kami tangani itu korbannya lebih dari 3. Jadi tetapi jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor atau oleh pelaku ini sama gitu, cuman beda-beda orang. Jadi kebanyakan perempuan ya, meskipun laki-laki juga bisa juga gitu ya menjadi korban, tapi memang ya berdasarkan survei, berdasarkan penelitian memang perempuan itu lebih rentan gitu ya untuk menjadi korban, mungkin karena juga budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia sehingga menjadikan perempuan itu sebagai objek gitu dan akhirnya lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki. Karena kita udah bahas perempuan, ini mungkin juga akan lebih mendalam soal itu. Kalau kita bahas soal korban dan pelaku ya Kak, kita semua tahu bahwa semua orang berpeluang menjadi pelaku dan berpeluang menjadi korban. Tentunya, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tapi ya memang yang ada kasusnya, yang mendominasi itu adalah perempuan. Seperti itu. Karena tadi tuh Kak, banyak yang mengalami takut melaporkan. Karena ada bahkan ketika hal tersebut sudah terjadi, masih ada oknum-oknum yang malah mendukung si pelaku gitu Kak. Itu Kak, misalnya nih, kalau misalnya perempuan, yang tadi mungkin Kakak juga bilang ada budaya patriarki dan sebagainya, ketika perempuan yang jadi korbannya, orang malah menormalisasi, bahkan juga menyalahkan perempuan. Oh itu karena bajunya, itu karena penampilannya, itu karena dia aja yang gemulai dan sebagainya. Itu gimana? Kalau pendapat Kak Marda gimana? Iya betul sekali, karena tadi ya berangkat dari budaya patriarki yang sudah mengakar kuat ya di society kita, untuk itu menimbulkan stereotip-stereotip yang seperti tadi ya, bahwa perempuan itu harusnya berpakaian sopan, dan seringkali dikaitkan kalau orang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan itu dilihat pakaian dari korbannya. Kalau ternyata memang pada saat itu memakai baju yang terbuka, pasti memang sering disalahkan ya, victim blaming gitu ya, menyalahkan korban. Tetapi kalau dari saya sendiri itu tidak setuju ya, karena ada penelitian ya yang menemukan bahwa memang orang yang melakukan kekerasan seksual itu karena dari otaknya, dari pikirannya gitu. Jadi bukan tergantung apa yang dipakai oleh korban, tapi semua tergantung pada niat atau mens rea ya kalau dalam hukum tuh niat jahat dari pelaku gitu. Jadi semua hal-hal yang tadi sudah dicontohkan oleh Cahaya ya, saya juga tidak sependapat gitu ya. Kalau perempuan itu sering disalahkan karena pakaian dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan pakaian, ada juga yang mohon maaf di pesantren pun pernah gitu ya, santrinya mengalami kekerasan seksual. Padahal kalau kita lihat kan pakaiannya cenderung tertutup ya. Ya memang tertutup kalau di pesantren, tetapi ada gurunya yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya. Nah, hal ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak ada korelasi ya antara pakaian juga perbuatan atau niat dari pelaku gitu. Tetapi kalau kita di Maluku Utara sendiri, khususnya Ternate, mungkin ya kita di sini masih memegang adat-adat ketimuran sehingga kita di sini memang cenderung berpakaiannya tertutup. Berbeda misalnya daerah di Bali dan yang lainnya di Indonesia yang berpakaian terbuka itu sudah menganggap hal yang biasa gitu. Tetapi di Ternate mungkin hal itu belum sering ditemui gitu ya, karena tadi perbedaan budaya antara satu daerah di Indonesia dan juga lainnya. Ini sebenarnya sangat-sangat
penting untuk dibahas bersama ya Kak, gitu. Karena banyak orang yang menyalahkan perempuan, bahkan ketika perempuan tuh menjadi korban gitu. Akhirnya banyak perempuan yang juga tadi akhirnya banyak takut karena mereka pernah melihat perempuan lainnya diperlakukan seperti itu, walaupun dia korban seperti itu. Iya, akhirnya korban dalam hal ini perempuan tuh merasa double depresi ya, karena pertama sudah mengalami kekerasan seksual dan kedua juga di stigma seperti itu oleh Iya. masyarakat. Akhirnya memang menjadi perempuan itu ya bisa kita bilang masih menjadi inferior gitu ya dibanding laki-laki karena budaya kita yang seperti itu gitu. Jadi mungkin bagi kita anak muda yang suka menyuarakan tentang hak-hak perempuan tuh bisa terus kita gelorakan agar kita bisa putus nih yang namanya mata rantai patriarki itu. Betul sekali. Women support women ya. Betul sekali. Oke. Kembali lagi kepada Satgas PPKS Kak. Tadi Kakak bilang bahwa ada prosedur-prosedur yang harus korban atau pelapor ya lalui seperti itu. Kalau misalnya ke depannya ada kasus gitu ya, itu bagaimana sih Kak prosedur dari pelapor untuk bisa melaporkan kepada tim Satgas tentang kasus yang dialaminya atau tentang kasus yang didapatkannya? Gitu. Oke, baik. Jadi untuk prosedur dan mekanisme penanganan itu sebenarnya Satgas PPKS sudah membuat atau menyusun buku ya yang membahas tentang itu. Dan di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada yang mengalami kekerasan seksual itu punya dua alternatif, bisa melaporkan kepada Satgas secara langsung, yaitu mendatangi sekretariat Satgas PPKS yang bertempat di Gedung Rektorat lantai 3 ya di kampus Gambesi itu secara langsung. Tapi kalau pada nyatanya korban mungkin belum mau atau masih malu gitu ya untuk bertemu langsung, bisa ada alternatif yang kedua yaitu bisa melaporkan secara online. Jadi dalam hal ini ada link yang dibuat oleh Satgas PPKS, Linktree Satgas PPKS Unhair ya untuk bisa menjadi tempat untuk melapor gitu. Jadi di dalam link itu bisa diisi mulai dari identitas korban, nama terlapor atau pelaku, terus kronologi singkat dari peristiwa, jenis kekerasan seksual yang dialami, sampai kebutuhan korban dan juga harapan korban terhadap kasus ini itu apa gitu. Apakah korban memang ingin pemulihan terhadap dirinya ya dari segi psikologis atau mungkin memang ingin memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar tidak terjadi keberulangan gitu. Jadi memang semua tergantung gitu ya pada kebutuhan korban. Dan kalau sudah mengisi link itu maka Satgas PPKS akan menindaklanjuti dan memverifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, setelah sudah itu Satgas akan memanggil korban untuk diwawancara investigatif ya. Karena Satgas juga perlu mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi ya ceritanya itu seperti apa dan juga menanyakan untuk kapan, di mana terjadinya karena dengan mendata seperti itu Satgas PPKS bisa mengambil langkah selanjutnya yang harus dilakukan seperti itu. Oke. Link tersebut atau akses itu bisa diakses di mana Kak? Link itu ada di websitenya Satgas PPKS ya. Jadi buat teman-teman yang punya HP itu bisa untuk langsung searching di Google ya, website Satgas PPKS Unhair dan di situ ada beberapa fitur ya, mulai dari profil Satgas, ada kegiatan Satgas dan juga ada kanal laporan. Nah, di kanal laporan itu teman-teman bisa mengklik ya kalau memilih untuk melaporkan secara online gitu ya. Tetapi kalau secara langsung ya bisa tadi di sekretariatnya Satgas PPKS. Oke, luar biasa. Jadi Satgas PPKS ini kan pencegahan dan penanganan ya Kak. Ya. Kalau pencegahan ini kan sebelum terjadi kasusnya. Nah, itu gimana Kak? Proses atau mekanisme yang dilakukan oleh tim Satgas tentang pencegahannya, kemudian penanganan. Tadi kan penanganan udah banyak yang dibahas ya Kak tentang pelaporan dan sebagainya. Kalau pencegahan tuh gimana Kak? Ya, kalau pencegahan itu kami memang sebenarnya tuh lebih menekankan kepada pencegahan ya, agar kita lebih sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi memang harus masif dan gencar dalam melakukan pencegahan. Nah, di antaranya itu sosialisasi. Jadi Satgas PPKS sudah beberapa kali ya di masa saya ya itu melakukan sosialisasi meskipun belum menyeluruh
meskipun belum semua disosialisasi, namun setidaknya sudah ada perwakilan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kepala-kepala lembaga, kepala biro yang sudah masuk ya dalam sosialisasi Satgas PPKS gitu. Dan juga kami Satgas PPKS 2024 Januari ya, sebelum pergantian anggota baru, itu sudah kami melakukan penandatanganan fakta integritas. Jadi itu ditandatangani oleh 8 pimpinan fakultas yang ada di Universitas Khairun sebagai wujud mereka, sebagai upaya mereka juga untuk membantu ya dalam memerdekakan kampus dari kekerasan seksual. Karena sebenarnya ini merupakan tugas kita bersama, hanya saja memang Satgas PPKS diberi wewenang untuk menjadi tim inti gitulah dalam memerangi kekerasan seksual ini. Sebagai media pelaporan gitu. Betul, ya? Betul, sebagai media pelaporan. Ya, karena kalau misalnya kita tidak diberikan wadah gitu ya, sebagai korban tuh juga akan kesulitan pastinya untuk bisa menolong dirinya sendiri, istilahnya gitu ya. Oh, luar biasa sekali. Dan memang kita hanya selalu bisa berupaya gitu ya Kak. Apapun yang terjadi di luar itu kan ada beberapa hal yang jauh dari kendali. Oke, nggak terasa kita udah banyak banget bahas ini. Dan selalunya di terakhir kita akan selalu tanya kepada semua orang yang datang di podcast Besti ini bahwa kalau misalnya Kak Mardhania diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan seluruh anak muda gitu ya, apa kira-kira kesan atau pesan yang mau Kak Mardhania sampaikan ke teman-teman? Oke, karena hari ini tema kita ya, atau topik kita bahasnya soal pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, maka saya sebenarnya punya 2 pesan nih, 2 pesan utama yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda gitu ya. Yang pertama, kepada Sobat Besti yang nonton dan juga kepada anak-anak muda, saya ingin memberitahu bahwa kita semua itu punya hak untuk dilindungi, dihargai, dan juga dihormati gitu ya. Jadi ketika Sobat Besti atau teman-teman semuanya di luar sana yang memang mengetahui atau melihat terjadinya kasus kekerasan seksual, maka teman-teman jangan takut gitu ya untuk melapor ya, atau teman-teman setidaknya harus berani untuk menyuarakan hal itu ya, karena kita semua berperan penting untuk mewujudkan circle yang bebas dari kekerasan seksual. Dan yang kedua, untuk generasi muda, anak-anak muda pada umumnya, saya ingin memberitahukan bahwa hidup ini adalah petualangan dan juga kesempatan kita untuk tumbuh. Ya, jadi kita harus manfaatkan masa muda kita dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin agar kita bisa menjadi salah satu orang nanti ya di tahun 2045 ya, atau menjadi pemimpin dan profesi yang lainnya. Jadi kita harus rajin belajar, semangat terus, menemukan banyak hal baru, dan kita semoga semuanya bisa sukses di bidang kita masing-masing. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Mardhania. Sudah sharing banyak banget, dan semoga itu pesannya dan juga pengalamannya juga peringatan, bukan peringatan, lebih diingatkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa melindungi diri, melindungi sekitar, dan juga saling merangkul gitu ya untuk sama-sama hidup bersama yang sejahtera seperti itu. Baik, itu dia Sobat Besti semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Cahaya Nuryanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.